Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita Tanjung dari jurusan Pendidikan Geografi. Nah, sekarang kita akan belajar mata pelajaran geografi. Sebelum kita belajar tentang geografi, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mampu menganalisis vulkanisme dan pengaruhnya bagi kehidupan dengan penuh rasa syukur, ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, di bagian pembelajaran geografi ini, kita akan belajar tentang vulkanisme. Ada yang tahu nggak vulkanisme itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan vulkanisme adalah kegiatan gunung api yang terjadi karena aktivitas keluarnya magma sampai ke permukaan bumi. Proses keluarnya magma ke permukaan bumi disebut dengan letusan gunung api ataupun erupsi. Dilihat berdasarkan strukturnya, gunung api terdiri atas 1. Magma, yaitu bahan silikat cair pijar yang terdiri atas bahan padat ataupun benda padat, cair, dan gas yang terdapat di dalam litosfer dengan suhu 900 derajat Celcius sampai dengan 1200 derajat Celcius. Magma terdapat dalam lapisan litosfer yang disebut dengan dapur magma. Yang kedua, ada kawah utama, yaitu lubang erupsi berdiameter kurang dari atau sama dengan 2 km yang terletak di bagian puncak gunung api sebagai hasil erupsi pusat. Yang ketiga, pipa kawah, yaitu suatu lubang atau rekahan yang merupakan bidang lemah pada kerak bumi tempat magma menerobos ke permukaan bumi dan terjadinya erupsi gunung api. Nah, selanjutnya yang keempat, ada kawah samping, yaitu lubang erupsi berdiameter kurang dari atau sama dengan 2 km yang terletak di bagian lereng tubuh gunung api sebagai hasil erupsi samping. Yang kelima, kerucut samping, yaitu kerucut yang terbentuk dari akumulasi material hasil erupsi di luar kawah utama yang terletak di bagian tubuh gunung api dengan ukuran lebih kecil dari kerucut gunung api utamanya. Yang keenam, leleran lava, yaitu lava yang mengalir dari lubang kawah sebagai akibat keluarnya magma ke permukaan bumi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan proses dari vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma adalah campuran batuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Magma dapat berbentuk gas, padat, dan cair. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang intruksi magma. Ada yang tahu nggak intruksi magma itu apa? Intruksi magma adalah aktivitas magma pada litosfer yang memotong ataupun menyisip di antara lapisan-lapisan litosfer, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Bentukan-bentukan hasil intruksi magma yaitu yang pertama, batolit, yaitu batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma karena penurunan suhu yang sangat lambat. Yang kedua, lakolit, yaitu batuan beku yang berasal dari resapan magma di antara dua lapisan litosfer yang bentuknya seperti lensa cembung. Yang ketiga, silts, yaitu sisipan magma yang membeku di antara dua lapisan litosfer, dan hal ini relatif tipis dan melebar. Yang keempat, gang atau dikes, yaitu batuan hasil intruksi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer dengan bentuk pipi atau lempeng. Yang kelima, apofisif,
yaitu gang yang relatif kecil yang merupakan cabang gang. Yang keenam, diatrema, yaitu batuan pengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. Berikut ini beberapa keterangan struktur kulit bumi yang menggambarkan bentang alam akibat aktivitas vulkanik. 1. Kaldera. Kaldera adalah kapundan yang amat besar, luas, dan bertebing curam. Kaldera terbentuk ketika gunung api meletus dengan hebat dan sebagian dari puncak gunung api itu gugur ke dalam pipa kawah. Contohnya, kaldera Gunung Krakatau dan kaldera Gunung Tengger. 2. Sil. Sil adalah magma yang masuk di antara dua lapisan bahan sedimen dan membeku atau intrusi datar. 3. Lakolit. Lakolit adalah magma yang masuk di antara batuan sedimen dan menekan ke atas sehingga bagian di atasnya cembung dan bagian bawahnya datar. 4. Batolit. Batolit adalah magma yang menembus lapisan-lapisan batuan dan membeku di tengah jalan. 5. Dapur magma. Dapur magma adalah tempat atau pusat atau sumber dari kumpulan magma yang merupakan panas dari kerak bumi. 3. Saluran diaterma atau saluran kapundan adalah lubang besar yang berbentuk pipa panjang dari puncak ke sumber magma, tempat mengalirnya magma keluar ke permukaan bumi. 7. Gang. Gang adalah batuan dari intrusi magma yang memotong lapisan batuan yang berbentuk pipi atau lempeng. 8. Apofisa. Apofisa adalah cabang dari erupsi korok atau gang. Nah, selanjutnya ekstrusi magma. Ada yang tahu nggak ekstrusi magma itu apa? Jika belum tahu, mari kita jelaskan. Ekstrusi magma ataupun erupsi adalah gejala penerobosan magma sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan lokasi tempat keluarnya magma, erupsi dibedakan atas erupsi linear, erupsi sentral, dan erupsi areal. Berdasarkan lokasi tempat keluarnya magma, yang pertama, erupsi linear, yaitu magma keluar ke permukaan bumi melalui retakan yang memanjang seperti sebuah garis. Yang kedua, erupsi areal, yaitu magma keluar dari dapur magma yang letaknya sangat dekat dengan permukaan bumi sehingga mampu membakar dan melelehkan lapisan batuan di sekitarnya sampai membentuk lubang yang sangat besar. Yang ketiga, erupsi sentral, yaitu magma keluar melalui sebuah lubang atau pusat erupsi sehingga membentuk kerucut gunung api yang berdiri sendiri. Berdasarkan kekuatannya, yang pertama ada leleran ataupun efusif, yaitu proses erupsi berupa leleran lava melalui retakan-retakan efusif yang terjadi jika magma sifatnya encer dan kandungan gasnya relatif sedikit. Kedua ada ledakan ataupun eksplosif, yaitu proses erupsi berupa ledakan yang memuntahkan bahan-bahan piroklastik di samping leleran lava. Yang ketiga, terdapat 4 macam benda vulkanik akibat erupsi gunung api, yaitu lava, lahar, eflata, dan gas. Nah, berdasarkan kekuatannya dari erupsi tersebut, di sini akan dijelaskan lagi. Yang tadi ada lava, yaitu magma yang meleleh sampai ke permukaan bumi melalui letusan gunung api. Lahar, yaitu lava yang telah bercampur dengan bahan-bahan di permukaan bumi seperti batuan, pasir, tanah, dan air. Selanjutnya, eflata adalah batuan yang ukuran butirnya dibedakan atas barn, lavili, kerikil vulkanik, dan abu vulkanik. Selanjutnya, ada gas berupa nitrogen, belerang, dan gas asam. Selanjutnya, kita beralih ke gunung api. Berdasarkan proses pembentukannya, gunung api dibedakan atas tipe perisai, mar, strato. Nah, perisai ataupun tameng terbentuk akibat letusan atau erupsi tipe efusif berupa leleran lava yang sangat luas dengan lereng sangat landai bahkan hampir datar.
gunung tersebut terbentuk mempunyai alas yang sangat luas jika dibandingkan dengan tingginya. Yang kedua, damar, terbentuk akibat letusan atau erupsi yang berupa ledakan dari sebuah dapur magma yang relatif kecil dan dangkal, sehingga terjadi hanya satu kali, dengan bahan-bahan yang dikeluarkan berupa eflata. Yang ketiga, strato, terbentuk akibat erupsi ataupun letusan yang berulang-ulang serta berselang-seling antara lelehan lava dan ledakan. 1. Gunung api Mar. Gunung api Mar yaitu seperti danau kecil atau danau kawah. Terjadinya hanya karena letusan. Bahannya terdiri atas eflata, contohnya Gunung Lamongan di Jawa Timur dan Pegunungan Eiffel di Jerman dan dataran tinggi Prancis Tengah. 2. Gunung api kerucut atau strato. Gunung api kerucut atau strato yaitu bentuknya seperti kerucut, terjadi karena letusan dan lelehan atau efusif secara bergantian. Bahannya berlapis-lapis. Gunung api di Indonesia umumnya berjenis strato. 3. Gunung api perisai. Gunung api perisai yaitu bentuknya seperti perisai, terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar membentuk lereng yang sangat landai. Lavanya bersifat cair, sudut kemiringan lereng gunung berkisar antara 1 derajat sampai 10 derajat. Contohnya Gunung Mauna Loa dan Kilauea di Hawaii. Dampak gunung api. Di sini dampak gunung api terhadap kehidupan ada dua, yaitu dampak gunung api positif dan negatif. Adapun dampak positif gunung api terhadap kehidupan dan lingkungan adalah yang pertama, pemanfaatan sumber daya hutan industri dan perkebunan tanaman keras dan dapat menghasilkan bahan hasil bumi. Yang kedua, pemanfaatan bahan galian batuan dan mineral untuk bahan bangunan ataupun untuk industri. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya panas bumi untuk energi listrik yang ramah lingkungan, keperluan rumah tangga dan industri pariwisata. Yang keempat, pemanfaatan komoditi gunung api sebagai objek wisata. Adapun dampak negatifnya terhadap kehidupan dan lingkungan adalah banyak orang yang meninggal dan beberapa ternak mati serta beribu hektar kebun dan sawah ladang hancur akibat letusan gunung api. Dan hal ini juga ada yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, itulah penjelasan tentang vulkanisme. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.